Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atira Saraswati dari jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas ICP tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan alur perkara atau urutan-urutan berproses dalam peradilan tata usaha negara. Untuk yang pertama, adanya gugatan, yang mana terkait gugatan ini tertuang pada pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwasanya dalam menyampaikan gugatan terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Kemudian memungkinkan juga gugatan ini disertai dengan keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Selanjutnya, setelah mengajukan gugatan, dilakukan penelitian administratif atau pemeriksaan administrasi dari berkas-berkas yang diperlukan dalam gugatan. Hal ini tertuang pula dalam pasal 59 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwasanya ada sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk berperkara dan juga kemudian akan diberikan tenggat waktu untuk proses perkara. Selanjutnya ada tahapan dismissal proses atau pemeriksaan yang dimana seperti yang tertuang pada pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwasanya peradilan itu ketua pengadilan berhak untuk menentukan apakah suatu berkas tersebut diterima atau ditolak dengan berbagai hal pertimbangan. Nah, selanjutnya, apabila berkas tersebut tidak diterima, maka penggugat dapat mengajukan perlawanan, yang dimana hal terkait dengan perlawanan ini tertuang pada pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwasanya dapat mengajukan perlawanan dengan tenggat waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan ini juga sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dalam hal kemudian perlawanan tersebut ditolak, maka hal ini berkekuatan hukum tetap. Artinya, gugatan yang tadinya diajukan oleh penggugat kemudian telah ditolak oleh pengadilan, maka hal ini tidak bisa lanjut ke dalam proses persidangan. Nah, kemudian apabila setelah tadi gugatan ditolak, kemudian melakukan perlawanan, dan perlawanan tersebut dikabulkan sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dilakukan selanjutnya ialah beracara. Nah, dalam hal beracara biasa, hal ini tertuang pada pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, dalam hal ketika kita di awal tadi mengajukan gugatan, kemudian setelah melakukan pemeriksaan administratif dan setelah melalui pemeriksaan proses dalam pasal 62, telah ditemukan bahwa gugatan kita langsung diterima, gugatan tersebut langsung diterima, maka hal ini langsung mengarah kepada penentuan majelis hakim, sebagaimana yang tertuang pada pasal 68 bahwa pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim, yang dimana pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan oleh surat pengadilan. Dan selanjutnya, setelah menentukan majelis hakim, kemudian kembali lagi kepada ketentuan dalam acara biasa, yang sebagaimana tadi telah disebutkan pada pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan persiapan. Seperti yang tertuang pula dalam pasal 68 dalam pemeriksaan dengan acara biasa. Dilakukan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintah hakim dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, setelah melalui para pemeriksaan persiapan adalah proses persidangan, di mana pada proses persidangan ini sebagaimana yang tertuang pada pasal 70 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka sidang untuk umum. Namun, apabila hakim
memandang bahwa sengketa yang disidangkan ini menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, maka persidangan dapat dinyatakan secara tertutup. Selanjutnya, dalam proses persidangan terjadi tanya jawab antara penggugat dan tergugat, yang dimana dalam hal ini proses persidangan berlangsung terjadi tanya jawab atau penyampaian dari masing-masing pihak, baik pihak tergugat maupun yang melakukan gugatan. Nah, kemudian sampai dengan pada tahap ini ada pula proses yang bisa langsung dilaksanakan oleh hakim tunggal tanpa melalui proses-proses yang sebelumnya. Ketika hal itu diterima, maka bisa langsung menggunakan ketika pengajuan gugatan diterima bisa langsung melalui hakim tunggal, yang mana hakim tunggal ini tertuang pada pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwasanya dalam hal hakim tunggal ini pemeriksaan dengan cepat dapat dilakukan oleh hakim tunggal. Hal ini dilakukan dengan beberapa syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan hakim tunggal ini menganut sistem acara cepat, sebagaimana yang telah tertuang pula dalam Undang-Undang pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana proses selanjutan dari persidangannya sesuai langsung pada tahap persidangan, di mana hakim tunggal tadi secara cepat beracara dan langsung memulai persidangan, yang kemudian dilanjutkan pula pada tahap tanya jawab jawab menjawab dari penggugat dan tergugat. Nah, setelah melalui proses jawab menjawab dari tergugat dan penggugat, dilanjutkan pada tahap pembuktian, di mana pada tahap pembuktian ini sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana bahwa alat bukti yang sah menurut pasal ini ialah surat atau tulisan, keterangan asli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan juga pengetahuan hakim. Nah, setelah melalui proses pembuktian, selanjutnya ialah kesimpulan, di mana pada kesempatan kali ini hakim berhak untuk mengajukan kesimpulan dari proses persidangan tentang bagaimana hasil yang diperoleh selama proses persidangan. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu putusan. Dalam hal pembacaan putusan ini, sesuai dengan pada pasal 103 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana mohon maaf putusan ini sesuai dengan pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwasanya dalam hal mengadakan putusan harus didasarkan pada hal-hal demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan mengandung unsur-unsur yang lainnya sebagaimana yang tertuang pada pasal 109. Kemudian pada pasal sebelumnya pada pasal 108 tertuang bahwa putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka dan untuk umum. Apabila salah satu pihak atau tidak hadir pada waktu putusan, maka atas perintah hakim, salinan putusan tersebut dapat disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan berlangsung. Nah, setelah melalui pembacaan putusan, tahapan selanjutnya ialah bahwasanya putusan yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini bersifat berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaannya eksekusi dari putusan pengadilan yang telah dibacakan pada saat persidangan dilaksanakan berdasarkan pasal 115 dan juga pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa putusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. Selanjutnya, apabila penggugat merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut pada tingkat pertama, dapat mengajukan banding. Namun dalam hal ini banding sesuai dengan pasal 122 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwasanya dalam ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut, banding dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya pada pasal 123 bahwasanya banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Dan kemudian selanjutnya sesuai pula dengan pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang banding. Dan selanjutnya, apabila telah melalui proses banding dan kemudian menghasilkan sebuah putusan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya, kemudian apabila penggugat belum berhasil dalam mencapai tujuannya dalam berperkara, penggugat dapat kemudian mengajukan kasasi, di mana pengajuan kasasi ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986, yang dimana dapat mengajukan kasasi seperti yang tertuang pada pasal 131. Dalam mengajukan kasasi ini berdasarkan yang tertuang pada pasal tersebut, dapat memohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, acara kasasi sebagaimana yang dimaksud dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang aturan-aturan mengenai kasasi. Selanjutnya, setelah kasasi mendapatkan putusan akhir, maka hal tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam hal kasasi, ternyata penggugat tidak menemui tujuannya, mencapai tujuan yang diinginkan, maka dapat diajukan peninjauan kembali, yang mana dalam hal peninjauan kembali ini sesuai yang tertuang pada pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwasanya peninjauan kembali dapat diajukan kembali kepada Mahkamah Agung. Dan hal ini sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, yang mana setelah kemudian dihasilkan upaya hukum yang terakhir, yaitu peninjauan kembali, hasil dari proses ini berkekuatan hukum tetap dan juga harus dilaksanakan atau dieksekusi, yang kembali lagi kepada pasal 115 dan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan alur perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.